Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Alfian dari kelas COR semester 3 Fakultas Ilmu Pendidikan. Berikut saya akan membacakan surat Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi masa sesungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kebenaran. Selanjutnya saya akan membacakan resum dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Memahami standar penilaian dalam perspektif standar nasional pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah seperangkat pedoman dan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan, prestasi, dan kompetensi siswa. Tujuan adalah untuk memastikan penilaian yang adil, konsisten, dan relevan di semua tingkat pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. BSNP mengakui perbedaan antara penilaian formatif dan penilaian summatif. BSNP juga mengakui berbagai jenis penilaian, termasuk penilaian berbasis kelas, penilaian berbasis sekolah, dan penilaian berbasis nasional. Ini mencakup penilaian dalam bentuk tes, tugas, proyek, presentasi, dan bentuk penilaian lainnya. Landasan yuridis formal untuk evaluasi dan standar penilaian dalam konteks pendidikan dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi negara dan lembaga pendidikan tertentu. Tes secara sederhana dapat diartikan sebagai himpunan pertanyaan yang harus dijawab, pernyataan-pernyataan yang harus dipilih, ditanggapi, atau tugas-tugas yang harus dilakukan oleh peserta tes dengan tujuan untuk mengatur suatu aspek tertentu dari peserta tes berdasarkan tujuan pembelajaran, tes seleksi, tes hasil belajar, tes penetapan, tes diagnostik, tes uji coba. Berdasarkan tahap waktu penyelenggaraan tes masuk, tes formatif, prates, dan protes, juga tes summatif. Berdasarkan cara mengerjakan tes tertulis, tes lisan, tes unjuk kerja. Tujuan utama mengembangkan instrumen non-tes adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk tidak dapat diukur melalui tes tradisional. Jenis-jenis instrumen non-tes: kajian literatur berkolaborasi, juga perancangan uji coba. Aspek penting dalam pengembangan instrumen non-tes. Dalam pengembangan instrumen non-tes, kita perlu memperhatikan aspek-aspek berikut: validasi, juga reliabilitas, objektivitas, sensitivitas, praktikalitas instrumen. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.